Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Keluarin misinya cepat. Udah, keluarin. Lihat Mas ya. Keluarin. Kamu jangan ini. Keluarin cepat. Bandar narkoba di Lampung Tengah ditangkap di jalanan desa. Apa itu? Apa? Siapa? Harga cabai merah di pasar Bandar Lampung anjlok jadi harga yang paling rendah di tahun ini. Receh, kertas. Seorang istri tukang beca di Tulang Bawang menabung uang koin selama 10 tahun untuk biaya umroh. Keluarin misinya cepat. Mana? Udah, keluarin. Lihat Mas ya. Keluarin. Kamu jangan ini. Keluarin cepat. Sini. Seorang bandar narkoba ditangkap di Jalan Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Rabu pagi. Awalnya tersangka Hasan sempat mengelak tuduhan polisi, namun ia akhirnya pasrah setelah tertangkap tangan mengantongi 3 bungkus sabu-sabu di saku celananya. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Hasan membantah sebagai bandar narkoba. Ia mengaku hanya sebagai kurir untuk mengantarkan sabu-sabu yang dibawanya kepada pembeli. Namun hingga di kantor polisi, tersangka menyatakan tidak mengenal dengan orang yang menyuruhnya tersebut. Sabu-sabu. 3 paket kecil sabu-sabu, kemudian uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar 150.000, pecahan 50.000 3 lembar. Untuk pasal yang diterapkan Bang? Untuk yang bersangkutan, pelaku kita terapkan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dugaan polisi bahwa tersangka adalah bandar narkoba juga karena ditemukannya barang bukti uang hasil dari penjualan narkoba tersebut. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang buruh serabutan nekat jadi polisi gadungan untuk memeras salah satu kepala cabang kantor ekspedisi di Lampung Utara. Tersangka Nadir Syah, warga Kota Bumi, mengaku kepada korban sebagai kanit narkoba di Polres Lampung Utara berpangkat Aibtu. Dalam pemeriksaan polisi Rabu siang, tersangka menyatakan modus pemerasan yakni menuduh korban melindungi anak buahnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tersangka kemudian mengancam akan menangkap korban jika tidak memberikan uang sesuai permintaan tersangka. Korban pun memberikan uang Rp1.700.000 kepada tersangka. Dapat duit berapa? Penyalahgunaan narkoba. Siapa yang kita peras? Kepala cabang PT Narkoba. Ngapa? Karena dia mengetahui, Pak. Mengetahui apa? Mengetahui video itu. Siapa yang memakai narkoba itu? Anak buahnya, Pak. Kamu meras itu sebagai apa? Mengaku sebagai polisi, Pak. Polisi di bagian Distrik, Pak. berapa? 1.700.000, Pak. Rangka ini di pasar sentral ya, sehingga dilakukan penangkapan. Pada saat melakukan aksinya ini, tersangka mengaku-ngaku sebagai Aibtu Ardiansah, anggota Kanit Narkoba di Polres Lampung Utara. NS yang mengatakan bahwa di kantor Indah Kargo ini sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Bahwa saya ada video yang Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara.
Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Beginilah penampakan Jalan Ikan Pari di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ketika masih rusak dan kondisi sekarang. Setelah ramai diberitakan pada bulan September lalu, Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung akhirnya memperbaiki jalan ini dan kini jalan jadi mulus. Jalan bagus disambut gembira sebab sudah lama dinanti warga yang menderita akibat jalan rusak. Selain sering memicu kecelakaan, jalan rusak juga menimbulkan polusi debu di permukiman dan pusat pertokoan di daerah ini. Memang ditunggu-tunggu, udah bertahun-tahun jalanan kayak begini kan. Rusak. Ya kita sebagai masyarakat emang dari kemarin juga mengharapkan diperbaiki. Ya alhamdulillah ya sekarang udah bagus. Perbaikan jalan ini kira-kira sejak kapan? Baru belum ada 2 minggu belum. Pas bangga, ya udah bagus gitu kan, nggak kayak kemarin lah, jalannya hancur. Sekarang udah rapi. Nah, ini? Ya jelas. Ya kalau untuk terima kasih, rasa terima kasih ya wajar. Karena perhatian mereka lah sama warganya. Warga berharap kepada Wali Kota Bandar Lampung dan instansi terkait terus memperbaiki jalan tanpa harus menunggu diprotes warga atau sebelum menimbulkan jatuh korban jiwa. Dengan jalan bagus, aktivitas warga pun kian mudah dan lancar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi jalan rusak. Jalan rusak di Dusun Sukajaya, Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat dikeluhkan warga dan pengendara. Padahal jalan yang rusak hanya sepanjang sekitar 300 meter saja. Namun sudah bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain menyebabkan waktu perjalanan lebih lambat, jalan rusak juga sering memicu kendaraan rusak. Ya, kayak gini keadaannya, parah. Parahnya seperti apa, Bang? Ya, lubang-lubang dalam. Kalau bawa hasil angkutan ngaruh nggak sama kendaraan kita? Ngaruh. Ngaruhnya seperti apa, Bang? Ya, kadang-kadang sering rusak pelahar mobilnya. Selain itu, Bang? Ya, kadang-kadang patah as mobil. Karena jalannya jelek ya? Ya, karena jalannya jelek. Harapan Abang selaku pengguna jalan apa, Bang? Ya, secepatnya lah dibagusin biar pengendara-pengendara juga yang lain nyaman. Ini lubang-lubang itu mobil pasir lewat terus, nggak pernah itu didandan. Udah berapa lama jalannya rusak ini? Ya udah sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Oh, tentunya membahayakan Pak selaku pengguna nggak? Iya, kalau hujan kan becek ini. Oh, setahu Bapak selaku warga sini pernah ada korban kecelakaan nggak karena jalan ini jelek? Ya kalau jatuh sih ada, kalau kecelakaan enggak. Jatuh lah yang sering tukang ojek itu dah. Kalau hujan, Setiap hari jalan rusak ini ramai dilewati kendaraan warga dan pelajar ke sekolah. Pemerintah desa menyatakan sudah sering kali mengusulkan perbaikan jalan, termasuk saat musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang yang dihadiri pejabat. Sayangnya bantuan perbaikan jalan itu belum kunjung datang. Terdiri dari lebih kurang 121 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 400-an lebih, Pak. Berarti artinya memang jalan ini sangat ramai dilalui masyarakat, Pak ya? Sangat ramai, Pak. Karena kan memang di sini nih daerah pemukiman juga, di samping di sini daerah perkebunan sama pertanian, di sini juga daerah pemukiman, Pak. Di sini kan daerah pemukiman, Pak. Jadi otomatis dari sekian kakak tersebut, masing-masing kan mempunyai anak yang masih sekolah tuh. Nah, jadi di sini juga dilewati dan digunakan sama anak-anak untuk pergi dan pulang dari sekolah, Pak. Menurut Bapak, apabila sedang hujan berbahaya nggak jalan ini, Pak? Sangat berbahaya sekali, karena kan di sini kan tergenang nih airnya kalau hujan nih, seperti di lubang-lubang yang ini kan lubang semua nih. Ini tergenang airnya, jadi ya sangat mengganggu dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan ini. Pemerintah desa tidak menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan ini karena menyalahi aturan. Sebab status jalan ini jadi tanggung jawab Pemda. Bupati dan Dinas Pekerjaan Umum Lampung Barat didesak segera memperbaiki jalan sebelum kerusakannya kian parah dan panjang serta sebelum menimbulkan jatuh korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.